in my face, I can see right through you. You seem like the type to love and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me. Weh, kan Eh, rekamnya aku nggak bisa. iya, iya, aduh, udah direkam itu. Ya. Oke. Nanti potong ya. Oke, mulai ya. Selamat siang untuk teman-teman sekalian. Di Siap. sini kelompok 3 akan memaparkan materi kami yaitu kelahiran dan perkembangan VOC di Nusantara. Baiklah, sebelum kami mulai untuk memaparkan materi, beri kami waktu untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Mikael Krisnasaloho dengan NIM 24070608. Lanjut. Saya Syahna Lantaria dengan NIM 240706046. Saya Brian Simarmata dengan NIM 2407060004. Saya Yunita Grisya Simanulang dengan NIM 2407060024. Baiklah, saya akan membacakan yang pertama itu latar belakang dahulu. Masuknya bangsa Eropa ke Nusantara sejak akhir abad ke-15 menandai awal kolonialisme di kawasan ini. Bangsa Portugis dan Spanyol memulai penjelajahannya untuk mencari dagang baru demi mengakses rempah-rempah yang sangat bernilai di pasar Eropa. Pada akhir abad ke-16, Belanda ikut serta dan membentuk dagang VOC atau Verenigde Ostindische Compagnie pada tahun 1602. Guna VOC untuk mengatasi persaingan internal dan memperkuat dominasi dagang di Asia. VOC diberi hak istimewa seperti monopoli perdagangan, pendirian banteng, dan kekuasaan administratif. VOC menjadikan Batavia sebagai pusat kekuasaan dan secara aktif campur tangan dalam urusan politik kerajaan lokal demi kepentingan dagang. Meski sempat berjaya, VOC akhirnya runtuh akibat korupsi. Biaya perang tinggi, perlawanan lokal, dan persaingan dagang, VOC dibubarkan pada tahun 1799. Dan kekuasaannya diambil alih oleh pemerintahan kolonial Belanda. Lanjut. Next, PPT-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang awal mula masuknya Republik Belanda dalam perdagangan rempah-rempah. Jadi, pada awal abad ke-17, Belanda memasuki masa kejayaan atau yang dikenal sebagai Golden Age, yang berarti masa kemasan Republik Belanda. Era ini ditandai dengan kemajuan yang pesat dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, seni, dan pelayaran. Setelah kemerdekaan Republik Belanda dari Spanyol yang melalui Perang 80 tahun, Belanda mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi karena banyak embargo dagang yang dibuat oleh Spanyol dan Portugis. Termasuk kebijakan ini adalah pelarangan akses ke pelabuhan Lisbon yang membuat distribusi rempah-rempah Belanda menuju pelabuhan Lisbon itu menjadi terhambat. Maka dengan hal ini, Republik Belanda berinisiatif mencari jalur jalur rempah-rempah menuju ke tempatnya, yang dimana tempat tersebut adalah Asia. Pada tahun 1595, Republik Belanda membentuk suatu perusahaan layar yang pertama yang dikenal sebagai Company van Veere dan mengirim ekspedisi ke India Timur. Sehingga dalam era ini menjadi titik awal keterlibatan Republik Belanda dalam perdagangan rempah-rempah global. Next. Nah, faktor-faktor yang mendorong masuknya Belanda ke dalam perdagangan rempah-rempah. Jadi, pada abad ke-16, Eropa mengalami masa transformasi yang besar dalam sektor perdagangan internasional, yang dimana transformasi sektor ini adalah yang dikenal sebagai revolusi maritim yang dipelopori oleh Portugis dan Spanyol pada abad ke-16. Sehingga dalam hal ini mempengaruhi negara-negara Eropa lainnya untuk turut serta dalam perdagangan tersebut, termasuk negara Inggris dan Belanda. Turutnya negara-negara ini dalam penjelajahan samudra dengan tujuan mencari jalur perdagangan rempah-rempah menuju wilayah Asia, khususnya ke Nusantara, menjadi dikenal sebagai
penghasil rempah-rempah utama seperti lada, pala, dan cengkeh. Komoditas rempah-rempah ini sangat bernilai harga ekonominya yang sangat tinggi di pasar Eropa. Selain itu, rempah-rempah digunakan sebagai penyedap makanan, juga sebagai bahan pengawet dan obat-obatan. Sehingga rempah-rempah menjadikan barang yang sangat istimewa dan dicari oleh kalangan-kalangan aristokrat dan pengusaha Eropa. Bangsa Portugis merupakan bangsa pertama yang mencari perdagangan jalur rempah-rempah menuju Asia ke Eropa. Sehingga bangsa Portugis inilah yang berhasil membuka jalur pelayaran menuju wilayah penghasil rempah-rempah melalui rute Tanjung Harapan melewati India hingga ke tempat Nusantara. Para Portugis banyak membangun jaringan pelabuhan di kawasan tersebut, seperti di India dan Asia Tenggara, termasuk di wilayah Maluku. Next. Lalu sini ada proses pembentukan kongsi dagang dan lahirnya VOC. Masuknya Belanda ke dalam sektor perdagangan rempah-rempah tidak langsung dilakukan oleh pemerintah negara, tetapi dilakukan oleh para inisiatif perusahaan swasta. Waktu waktu itu banyak perusahaan-perusahaan pelayaran swasta yang didirikan di berbagai kota pelabuhan utama di Belanda melakukan persaingan yang sangat ketat dalam pelayaran rempah-rempah, yang dimana perusahaan-perusahaan ini saling berambisi dalam berlomba-lomba mencari keuntungan yang cepat dalam rempah-rempah tersebut. Banyak dari mereka menurunkan harga dalam penjualan rempah-rempah sehingga membuat harga rempah-rempah di pasar Eropa menjadi anjlok. Dalam hal ini banyak perusahaan-perusahaan yang merugi dan melemahkan posisi Belanda dalam persaingan penjualan rempah-rempah tersebut. Sehingga dalam hal ini pemerintah Republik Belanda berinisiatif menyatukan seluruh perusahaan-perusahaan swasta tersebut menjadi satu kongsi dagang yang dikenal sebagai Verenigde Oost-Indische Compagnie pada tahun 1602 sebagai kongsi dagang nasional pertama di dunia. Kebijakan penyatuan perusahaan-perusahaan ini diperkasai oleh Johan van Oldenbarnevelt dan didukung oleh 6 kota pelabuhan utama tersebut, yang dimana kota-kota pelabuhan utama tersebut adalah Amsterdam, Rotterdam, Delft, Zeeland, Hoorn, dan Enkhuizen. Lalu perusahaan VOC ini diberi hak istimewa yang dikenal sebagai hak oktroi, yang dimana hak oktroi tersebut berisi tentang monopoli dagang, mendirikan benteng, mengangkat pejabat, dan berperang di wilayah yang dikuasai. VOC juga menjadi pusat kekuatan utama dalam ekspansi kolonial Belanda di wilayah Asia, terutama di wilayah Nusantara. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dampak ekonomi VOC. Pada masa 1600 sampai 1800, VOC menerapkan sistem ekonomi monopoli atau monopsoni yang menekan harga rempah-rempah karena ditentukan sepihak. Meskipun hanya kongsi dagang, VOC bertindak seperti pemerintah karena memiliki aparat dan tentara sendiri, sehingga rakyat menyebutnya company yang memaksa petani menyerahkan hasil panen mereka. Awalnya Belanda datang ke Indonesia hanya untuk berdagang. Namun karena kebutuhan tempat permanen, kantor dagang VOC berkembang menjadi benteng militer dan pusat kekuasaan. VOC didirikan pada tahun 1602 untuk memonopoli perdagangan di Asia Timur. VOC berkembang pesat dan mendirikan pangkalan di Banten 1603, di Sulawesi Selatan pada tahun 1609, di Ambon 1610, dan Jayakarta 1619. Gubernur Jenderal pertama yang dikenal adalah
Jan Peterszoon Kohn 1617. Next. VOC bersaing dengan Kongsi Dagang Inggris atau AIDS di Banten, memicu konflik pada 1641. VOC merebut Malaka dan Portugis, memperkuat pengaruhnya dan mengalihkan arus perdagangan ke Jakarta, menjadikannya pusat dagang utama. Ekspor utama di Indonesia saat itu tetap rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada. Sedangkan impor mencakup porselin, sutra, kapas, dan permadani dari berbagai negara Asia. VOC juga memiliki hak istimewa yang disebut oktroi, yaitu mencakup hak monopoli perdagangan, mendirikan benteng, dan melakukan perang, yang memperkuat kedudukannya sebagai kekuasaan kolonial ekonomi di Nusantara. Next. Next. Sabar. Loh, Adanya hak istimewa ini membuat VOC semakin kuat, diibaratkan negara dalam negara. Hak oktroi VOC antara lain yaitu satu, melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai dengan Selat Magellan, termasuk Kepulauan Nusantara. Yang kedua yaitu adalah membentuk angkatan perang sendiri. Dan yang ketiga, melakukan peperangan. Empat, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Lima, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. Dan enam, mengangkat pegawai sendiri. Tujuh, memerintah di negeri jajahan. Next. Oke. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh VOC antara lain yaitu satu, monopoli perdagangan rempah-rempah, dan yang kedua adalah fair liability, yaitu penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan oleh VOC, dan melarang rakyat menjual hasil buminya selain kepada VOC. Dan yang ketiga adalah kontingen, yaitu kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah peraturan tentang ketentuan areal dan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam. Next. Yudaku. Baiklah, sekarang berbagai kebijakan yang dilakukan oleh VOC antara lain. Yang kelima, ada hak ekstirpasi, yaitu hak VOC untuk menebang tanaman rempah-rempah agar tidak terjadi overproduksi yang dapat menyebabkan harga rempah-rempah merosot. Lalu yang keenam, pelayaran hongi, yaitu pelayaran dengan perahu kora-kora, perahu perang untuk mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan VOC dan menindak pelanggarannya. Yang ketujuh, peraturan tentang ketentuan areal dan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam. Yang kedelapan, hak ekstirpasi, yaitu hak VOC untuk menebang tanaman rempah-rempah agar tidak terjadi overproduksi yang dapat menyebabkan harga rempah-rempah merosot. Lalu dampak sosial VOC di Nusantara. Kehadiran VOC sejak 1602 membawa dampak sosial besar bagi masyarakat Nusantara. VOC melemahkan kekuasaan raja dan penguasa lokal dengan membentuk birokrasi kolonial dan menunjukkan pejabat yang loyal, sehingga merusak struktur pemerintahan tradisional. VOC juga menerapkan kerja paksa dan sistem monopoli yang memaksa petani menjual hasil panen dengan harga rendah, menyebabkan kemiskinan dan hilangnya kemandirian ekonomi. Pola perdagangan lokal yang dulu terbuka menjadi terkekang oleh aturan VOC.
budaya Eropa mulai mempengaruhi masyarakat Nusantara dalam bidang pendidikan, agama, dan nilai sosial. Meskipun hal ini juga menimbulkan konflik, nilai dan pergeseran budaya lokal, penindasan VOC memicu banyak pemberontakan masyarakat lokal untuk merebut kembali hak dan kekuasaan. Perlawanan ini menjadi awal tumbuhnya kesadaran nasional. Baiklah, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Adakah teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaan untuk kami? Ya, Septian. Bentar ya. Baik, yang menjadi pertanyaan saya, apa yang menyebabkan VOC menjadi kekuatan besar di wilayah Asia? Baik, itu pertanyaan untuk siapa? Untuk Yosiana. Oke. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan, Gaga. Baik, di sini saya perkenalkan, nama saya Gagar Mandana dengan NIM 240706008 dari kelompok 5. Ingin bertanya kepada Brian, apa itu Verpflichte Leveranti dan bagaimana dampaknya terhadap petani lokal? Terima kasih. Terima kasih untuk Gaga sudah bertanya. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin menanyakan lagi? Saya Najwan Wabila dari kelompok 8. Pertanyaannya untuk Michael. Pertanyaannya, mengapa pemerintah Belanda menyerahkan kekuasaan besar kepada VOC untuk menguasai perdagangan Nusantara? Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah bertanya kepada kami. Izinkan kami untuk menjawab pertanyaan kalian dan berikan kami waktu sekitar 5 menit. Aku belum jawab pertanyaan. Dan di sini kelompok kami akan menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Silakan untuk Yosiana untuk menjawab pertanyaan dari Maria Cepian. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sevian. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan VOC menjadi kekuatan besar di wilayah Asia? VOC menjadikan kekuatan besar di wilayah Asia karena didukung oleh kekuasaan dan hak istimewa dari pemerintah Belanda, seperti hak monopoli perdagangan. Hak ini membentuk angkatan bersenjata serta hak membuat perjanjian politik dengan kerajaan-kerajaan lokal. Dengan kekuatan militer dan armada laut yang kuat, VOC mampu menguasai jalur perdagangan penting dan mengalahkan persaingan seperti Portugis dan Inggris. Mereka juga berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah dari daerah seperti Maluku, sehingga mendapatkan keuntungan besar. Selain itu, VOC membangun jaringan perdagangan yang luas di berbagai wilayah Asia, seperti Indonesia, India, Tiongkok, dan Jepang. Manajemen yang terorganisir dan sistem administrasi yang rapi membuat VOC mampu bertahan dan berkembang menjadi salah satu perusahaan dagang paling berpengaruh di dunia pada masanya. Bagaimana, Sevian? Ya, terima kasih. Sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul. Jawabannya adalah
Pemerintah Belanda memberikan kekuasaan besar kepada VOC karena beberapa alasan strategis dan ekonomis. Yang pertama, pada awal abad ke-17, Belanda masih berupa republik yang baru merdeka dari Spanyol dan belum memiliki kekuatan negara yang terpusat kuat. Yang kedua, VOC diberikan kekuasaan luar biasa termasuk hak untuk membuat perjanjian dengan kerajaan lokal, membentuk pasukan militer, membangun benteng, mencetak uang, dan bahkan menyatakan perang karena pemerintah Belanda tidak mampu secara ekonomi. Tujuan utama dari VOC itu memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara dan mengalahkan saingan dagang seperti Portugis dan Inggris. Dampak dari VOC itu menciptakan fondasi kolonialisme Belanda di Nusantara. Apakah Naswa dapat menerima jawaban saya? Baik, terima kasih. Lanjut. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gaga Rizky Ramadana dengan pertanyaan apa yang dimaksud dengan verplichte leveranti dan bagaimana dampaknya terhadap petani lokal. Oke, saya akan menjawab tentang apa itu verplichte leveranti. Nah, verplichte leveranti adalah kebijakan kolonial Belanda yang berarti penyerahan wajib. Kebijakan ini mewajibkan para petani lokal di Nusantara untuk menyerahkan sebagian hasil panen mereka terhadap pemerintah kolonial VOC, yang dimana hasil bumi itu dianggap penting untuk menjadikan VOC untuk menjual hasil usahanya kepada eh, pasar Eropa. Nah, kebijakan ini berdampak pada kerugian ekonomi, yang dimana petani tidak mendapatkan untung apa-apa karena penyerahan hasil petani ini hanya penyerahan semata saja dan tidak mendapat keuntungan. Yang kedua adalah beban hidup meningkat bagi para petani, yang dimana para petani ini sebagian besar itu hidup bergantung pada hasil panen yang mereka tanam, sehingga penyerahan wajib secara paksa yang kepada pemerintah VOC membuat kehidupan petani menjadi sangat sulit dalam kebutuhan hidup mereka pada bidang makanan. Yang ketiga adalah kemiskinan yang sangat struktural. Kebijakan penyerahan wajib ini membuat hidup para petani hidup terjerat dalam kemiskinan, yang dimana mereka sangat bekerja keras untuk mencari penghasilan dari hasil petani mereka. Yang keempat adalah kehilangan kedaulatan atas tanah. Para petani itu dipaksa untuk menjalankan hasil pertanian mereka dan juga dipaksa dalam hasil lahan wilayah mereka, sehingga para petani tersebut tidak mempunyai lahan lagi untuk mereka tanam hasil tanaman pribadi mereka selain penyerahan hasil paksa tersebut. Dan yang kelima adalah penurunan produksi pangan lokal. Karena fokus panen mereka dialihkan kepada VOC, maka produksi pangan lokal untuk kebutuhan untuk kehidupan para masyarakat lokal di Nusantara itu menjadi sangat sulit untuk mencari bahan-bahan pangan untuk makanan mereka. Bagaimana Gaga Rizky Ramadana? Apakah pertanyaan yang menjawab, jawaban yang menjawab? Baik, terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih. Lanjut PPT-nya, Wi. Sorry guys. Kaila dulu. Apa? Kaila, pertanyaan si Kaila. Kaila nggak on dia. Susah kali dihubungi. Baiklah, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Hah? Boleh. Ya, lanjut kesimpulan. Iya, kesimpulan tutup habis itu. Dengar.
Baiklah, kita akan lanjut dari kesimpulan. Kedatangan VOC ke Indonesia menandai awal dari fase baru dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu dimulai campur tangan kekuatan asing secara struktur dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di Nusantara. VOC tidak hanya datang sebagai pedagang biasa, namun sebagai perpanjangan tangan pemerintah Belanda yang diberi hak istimewa untuk menjalankan kegiatan dengan berskala besar dan kewenangan politik dan militer. Perusahaan dagang ini diberikan hak untuk membuat perjanjian dengan penguasa lokal, membentuk tentara, dan bahkan menyatakan perang. Dengan kekuatan tersebut, VOC perlahan-lahan memperluas kekuasaannya di berbagai wilayah strategis di Indonesia. Tujuan VOC utama adalah menguasai jalur perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan di Eropa. Indonesia pada saat itu sebagai pusat penghasil rempah-rempah di dunia menjadi target utama. Untuk mencapai tujuannya, VOC tidak segan-segan menggunakan cara-cara licik dan represif. Mulai dari memecah belah kerajaan lokal, monopoli perdagangan, hingga menggunakan kekerasan untuk menghancurkan pesaing. Dampak dari kebijakan tersebut sangat besar bagi masyarakat lokal. Rakyat dipaksa menjual hasil bumi mereka kepada VOC dengan harga yang murah. Sedangkan akses perdagangan bebas ditutup. Hal ini menghancurkan sistem ekonomi tradisional dan memperparah penderitaan masyarakat. Namun meskipun pada awalnya sangat tampak kuat dan berpengaruh, VOC akhirnya mengalami kemunduran. Korupsi internal menjadi penyebab utama dari kehancuran VOC. Pengelolaan yang buruk dan bebas hutang yang terus meningkat membuat perusahaan ini bangkrut dan resmi dibubarkan pada tahun 1799. Meskipun demikian, pengaruh VOC tidak serta-merta hilang. Serta pembubarannya, seluruh aset VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda, yang kemudian melanjutkan penguasaan kolonial di Indonesia dalam bentuk pemerintahan kolonial yang lebih sistematis dan birokratis. Baik, terima kasih.